Bayangin, resep warisan kakek sejak 1929 sempat dipalsukan 2 tahun penuh. Tapi siapa sangka, sekarang enting-enting legendaris ini justru makin dipercaya dan bisa tembus ratusan dus setiap minggunya loh. Daripada penasaran, tonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama, kacang besar yang kualitasnya oke dipilih dulu biar hasilnya konsisten, nggak ada yang busuk atau gagal. Setelah itu, kacang langsung masuk ke alat khusus penyangraian. Terus diputar manual pakai tangan dengan api stabil sekitar sejam, sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan. Usaha enting-enting ini udah jalan lama banget, dimulai tahun 1929 dari kakek, terus diterusin ke ayah, dan sekarang udah masuk ke generasi ketiga. Banyak yang tanya, kenapa sih pilih usaha ini? Karena resep diwarisin keluarga owner sendiri yang asalnya dari Tiongkok, jadi sayang banget kalau sampai hilang. Setelah kacang matang, biasanya langsung dituang ke wadah lebar dan didiemin kurang lebih 1 jam biar suhunya turun pelan-pelan. Begitu udah dingin, kacang masuk ke tahap pengoyekan buat misahin kulit tipisnya. Ini pakai mesin atau alat diesel biar lebih cepat dan hasilnya bersih. Awalnya usaha ini dipasarkan dengan cara keliling dari toko ke toko sambil nawarin barang dan hasilnya pun belum banyak. Paling cuma laku 3-4 dus sehari. Dari situ perjuangannya lumayan berat karena masih jatuh bangun cari pembeli biar produk bisa dikenal orang. Setelah kacang dikoyek, lanjut ke tahap pengayakan. Di sini kulit tipis yang masih ke bawah otomatis kepisah. Sebagian malah dimanfaatin lagi buat pakan ternak. Habis itu kacang disortir manual, dipilih satu-satu. Jadi yang dipakai cuma biji yang mulus tanpa gosong atau cacat. Sekarang pemesanan udah jauh lebih gampang karena ada sales dan juga pesanan rutin dari berbagai kota besar. Produksi per minggu bisa tembus 200-an dus, tergantung kondisi pasar dan banyaknya permintaan. Selanjutnya, sebagian kacang digiling sampai halus buat jadi isian tengah. Biasanya digiling 2 kali biar lembut, tapi kalau pengen teksturnya lebih halus lagi bisa sampai 3 kali giling. Owner pernah juga ngalamin ditolak toko karena dibilang mereknya sama, bahkan sempat dipalsukan orang lain selama 2 tahun. Tapi semua itu dijalanin dengan sabar, tetap konsisten produksi, dan akhirnya usaha bisa terus jalan sampai sekarang. Berikutnya, gula pasir dicampur sama air lalu dimasak sampai meleleh jadi karamel kental. Biasanya butuh sekitar 15-20 menit dengan api besar. Begitu udah jadi, kacang utuh langsung dimasukin ke karamel panas, ditambah sedikit pewangi biar aromanya lebih wangi. Lalu diaduk rata sampai kacang terlapisi manis legit. Awalnya usaha ini dikerjain sendiri bareng keluarga, tapi seiring waktu usaha makin berkembang, sampai sekarang bisa punya sekitar 20 karyawan yang bantu produksi tiap hari. Selanjutnya kacang dipukul-pukul pakai alat kayu di atas batu. Tujuannya biar tipis, rata, dan gampang dibentuk jadi lapisan enting-enting. Usaha ini udah bikin hidup owner jauh lebih baik, mulai dari bisa bangun rumah sendiri, nambah peralatan produksi biar lebih modern, sampai bisa ngasih lapangan kerja buat banyak orang di sekitar. Wih, Masya Allah banget kan guys. Setelah itu